Hai minasan, konnichiwa. Hari ini kita akan mempelajari bab 8 dari buku Mina no Nihongo mengenai kata sifat na atau nakeyoshi dan kata sifat i atau ikeyoshi. Yang pertama adalah nani-nani wa keyoshi. Kemudian bentuk negatif dari ikeyoshi atau kata sifat i. Yang ketiga, bentuk negatif dari kata sifat na. Yang keempat, bagaimana menggabungkan nani-nani wa, ikeyoshi, dan meishi. Yang kelima, menggabungkan nakeyoshi dan meishi. Meishi adalah kata benda. Yang pertama, minasan harus tahu dulu apa sih ikeyoshi itu. Ikeyoshi adalah kata sifat dalam bahasa Jepang yang berakhiran dengan i. I. Pasti minasan sudah familiar dengan kata-kata ini. Yang pertama ada oki. Oki. Ya, minasan di sini i yang terakhirnya. Oki artinya besar. Chisai. Chisai, kecil. Atarashi. Atarashi, baru. Furui. Furui artinya lama. Lama dalam artian kuno, tidak baru. Takai. Takai. Takai itu bisa tinggi, bisa juga mahal. Sama. Yasui. Yasui artinya murah. Kemudian ada atsui. Atsui itu artinya panas. Ada samui. Samui. Samui artinya dingin. Oishi. Oishi enak. Muzukashi. Muzukashi susah. Kemudian ada isogashi. Isogashi sibuk. Tanoshi. Tanoshi menyenangkan. Nah, ini semua adalah contoh-contoh kata sifat yang berakhiran i atau disebutnya adalah ikeyoshi. Nah, setelah ikeyoshi, maka kita akan pelajari nakeyoshi. Jadi dalam bahasa Jepang itu kata sifat ada dua. Hanya ada dua, ikeyoshi dan nakeyoshi. Nakeyoshi itu seperti namanya, dia berakhiran dengan na. Nah, di sini ada hansamuna. Hansamuna artinya ganteng, tampan. Terus ada kireina. Kireina itu artinya cantik. Shizukana. Shizukana. Shizukana itu tenang. Nah, terus ada nigiyakana. Nigiyakana itu ramai. Yumeina. Yumeina itu terkenal. Shinsetsuna. Shinsetsuna itu baik. Baik. Genkina. Genkina itu sehat. Hima. Himana. Hima itu lagi luang waktunya. Hima. Hima. Benri. Benri itu praktis. Benri. Praktis. Steki. Steki itu bagus. Itu perkenalan dari kata sifat i dan kata sifat na. Sebelum masuki pelajaran, minasan harus bisa membedakan antara kata sifat i dan kata sifat na, karena nanti itu akan mempengaruhi perubahan katanya. Tuh. Jadi nanti kalau kata sifat i akan berubah menjadi apa, misalnya bentuk negatifnya. Kalau kata sifat na akan berubah menjadi apa, itu berbeda. Kalau minasan salah, mengingatnya ini harusnya termasuk kata sifat i, maka nanti kedepannya juga akan salah. Perhatikan di sini kirei. Kirei itu walaupun dia ada i-nya, tapi dia bukan termasuk kata sifat i. Akan tetapi, nah, kireina. Kireina hito. Nah, makanya jangan salah. Oke. Nah, yang pertama, kita akan pelajari cara memperkenalkan meishi dan ikeyoshi. Meishi itu adalah kata benda.
Meshi adalah kata benda dalam bahasa Jepang. Meshi wa nani-nani desu. Jadi kita mau menjelaskan sifat dari sebuah kata benda. Misalnya di sini sakana wa oki desu. Sakana wa oki desu. Ikannya besar. Ikannya besar. Ini oki. Oki, big, besar. Yang kedua ada sakana wa chisai desu. Sakana wa chisai desu. Sakana wa chisai desu. Ikannya kecil. Ikannya kecil. Oke. Selanjutnya ada lagi denwa. Denwa wa atarashii desu. Denwa wa atarashii desu. Denwa wa atarashii desu. Teleponnya baru. Teleponnya itu baru. Ikeyoshi. Nah, yang sebelahnya denwa wa furui desu. Denwa wa furui desu. Teleponnya kuno. Lagi bentuk i, kata sifat i. Yama wa takai desu. Yama wa takai desu. Yama wa takai desu. Gunungnya tinggi. Gunungnya tinggi. Kemudian ingin mengatakan gunungnya rendah, maka yama wa hikui desu. Yama wa hikui desu. Gunungnya rendah, pendek. Tuh. Nah, setelah ikeyoshi, maka nakeyoshi. Bagaimana cara mengatakan meshi wa nani-nani nakeyoshi desu ka? Bagaimana caranya? Kita akan lihat. Ano hito wa handsome desu. Ano hito wa handsome desu. Dia ganteng. Dia ganteng. Ano hito, dia handsome desu. Ganteng. Kemudian, heya wa kirei desu. Heya wa kirei desu. Kamarnya cantik. Kamarnya bersih. Jadi kalau kirei, selain untuk ke orang, dia juga bisa untuk ke ruangan seperti itu, untuk menyatakan kalau ruangannya bersih, gitu, bagus, enak dilihat, gitu. Jadi, heya wa kirei desu. Hai, saya ulangi. Ano hito wa handsome desu. Heya wa kirei desu. Nah, kalau untuk nakeyoshi, na-nya itu tidak usah dipakai. Jadi kan di depan ada kirei, na, handsome, na. Nah, itu tuh tidak usah dipakai untuk dibuat kalimat ini. Kalau jenis yang meshi wa nakeyoshi desu, tidak usah dipakai. Nah, selanjutnya ada nakeyoshi lagi. Ano hito wa yume desu. Ano hito wa yume desu. Dia terkenal. Dia terkenal, nih yume. Ada lagi, Mira-san wa shinsetsu desu. Mira-san wa shinsetsu desu. Mira-san itu baik. Mira-san wa shinsetsu desu. Baik. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, minasan harus bisa membedakan ikeyoshi dan nakeyoshi karena cara mengubah ikeyoshi dan nakeyoshi itu beda. Nah, ini contohnya adalah kunai. Kunai artinya tidak. Untuk negatif. Untuk negatif dari ikeyoshi dan nakeyoshi itu berbeda. Kalau ikeyoshi, i yang di terakhir itu diubah menjadi kunai. Tadinya kan ada oki, kayak gini. Nah, oki, i-nya itu diganti menjadi kunai. Oki kunai jadinya. Kemudian ada chisai. Dari kata chisai menjadi chisa kunai. Atarashi. Atarashi menjadi atarashi kunai. Furui. Dari furui terus diganti menjadi kunai. Furu kunai. Takai. Takai menjadi taka kunai. Taka kunai. Yasui. Yasui menjadi yasu kunai. Yasu kunai. Atsui. Atsui menjadi atsu kunai. Atsu kunai. Samui. Samui menjadi samu kunai. Samu kunai. Oishi. Oishi. Oishi itu menjadi oishi kunai. Awas, oishi kunai.
Ingat, oishi itu masih ada i di belakangnya, jadi oishi kunai. Muzukashi, muzukashi, jadi muzukashi kunai, muzukashi kunai. Isogashi, isogashi, menjadi isogashi kunai, isogashi kunai. Terakhir, tanoshi, tanoshi, menjadi tanoshi kunai, tanoshi kunai. Hai, jadi minasan silakan latihan menggunakan banyak kata sifat bentuk i, kemudian diubah menjadi bentuk kunainya, bentuk negatifnya. Nah, bentuk nakeyoshi, bentuk negatif dari nakeyoshi itu lebih gampang daripada bentuk kata sifat i, karena tinggal kita tambahkan ja arimasen saja. Contohnya di sini tadi hansamu na menjadi hansamu ja arimasen. Hansamu ja arimasen. Kirei ja arimasen. Shizuka ja arimasen. Nigiyaka ja arimasen. Yumei ja arimasen. Shinsetsu ja arimasen. Genki ja arimasen. Hima ja arimasen. Benri ja arimasen. Suteki ja arimasen. Jadi tinggal kita tambahkan ja arimasen saja kalau untuk nakeyoshi. Hai. Contohnya lagi, contoh kalimatnya. Ano tabemono wa oishiku nai desu. Ano tabemono wa oishiku nai desu. Makanan itu tidak enak. Makanan itu tidak enak. Oishi kunai. Dari kata oishi. Negatifnya menjadi oishi kunai. O-I-shi. Menjadi i-nya dihilangkan. O-I-shi kunai. Seperti itu. Selanjutnya ada ilustrasi di mana orang sedang menonton film di bioskop. Ini mengatakan bahwa filmnya tidak menarik. Maka eiga wa omoshiroku nai desu. Eiga wa, topiknya eiga tentang film. Omoshiroku nai desu. Eiga wa omoshiroku nai desu. Dari kata omoshiroi. 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 Menjadi omoshirokunai. I-nya dihilangkan. Omoshirokunai. Ano tabemono wa oishikunai desu. Eiga wa omoshirokunai desu. Jadi bentuk i-nya. Ano. Salah. Maaf minasan. Ini harusnya bentuk na. Ano ko wa genki ja arimasen. Ano ko wa genki ja arimasen. Ano ko wa genki ja arimasen. Hai, ini seperti yang sudah sebelum kita pelajari. Kalau dia sehat, maka ano ko wa genki desu. Kalau dia tidak sehat, maka ano ko wa genki ja arimasen. Jadi ja arimasen saja kalian tambahkan. Dia mau mengatakan kamarnya tidak bersih. Kamarnya tidak bersih. Nah, ano hea wa kirei ja arimasen. Ano hea wa kirei ja arimasen. Ano hea wa kirei ja arimasen. Hai. Terus kita akan pelajari untuk menanyakan sesuatu. Sini ada contoh pertanyaan. Kare wa do desu ka? Kare wa do desu ka? Karenya bagaimana? Jadi do desu ka itu bagaimana? Kare wa do desu ka? Maka kita bisa menjawabnya dengan menggunakan ikeyoshi dan nakeyoshi tadi. Hai, kare wa oishii desu. Kare wa oishii desu. Karenya enak.
Nah, terus kita juga bisa menanyakan, ano hito wa do desu ka? Ano hito wa do desu ka? Orang itu bagaimana? Hansamu desu. Hansamu desu. Misalnya dia orang yang ganteng dan terkenal. Kita ingin menggabungkannya. Maka hansamu desu. Soshite. Lalu soshite yume desu. Soshite yume desu. Nah, terus ada ilustrasi di mana orang ini makan omurice seharga 5.000 yen, 5.000 yen. Terus ada pertanyaan, ano omurice wa do desu ka? Ano omurice wa do desu ka? Kan jawabannya, takai desu ga oishii desu. Takai desu ga oishii desu. Nah, di sini ada desu ga. Desu ga. Nah, desu ga itu artinya tapi enak. Mahal tapi enak. Jadi omurice ini kalau harganya 5.000 yen, mahal tapi enak. Ano omurice wa do desu ka? Takai desu ga oishii desu. Takai desu ga oishii desu. Nah, jadi kata sifat yang pertama dan kata sifat yang kedua, apabila minasan ingin menggunakan partikel ga ini, harus saling berlawanan. Harus saling berlawanan artinya. Gitu. Misalnya, takai desu ga oishiku nai desu, itu tidak bisa. Takai desu ga oishiku nai desu. Mahal tapi nggak enak, itu nggak bisa. Jadi harus yang berlawanan gitu. Nah, misalnya yang satu dia bermakna negatif, maka yang satu harus bermakna positif. Nah, sekarang kita akan pelajari wa ikeyoshi meishi desu. Nah, tadi kan kita menjadikan meishi-nya sebagai topik di depan. Nah, meishi wa nani-nani ikeyoshi desu. Nah, sekarang kita menjadikannya di belakang juga. Kore wa takai toke desu. Kore wa takai toke desu. Tadi, kalikan kita menjadikan meishi ini di depan. Toke wa takai desu. Nah, sekarang kita membaliknya menjadi kore wa takai toke desu. Kore wa takai toke desu. Kore wa takai toke desu. Ini jam mahal. Ini jam mahal. Bukan jam ini mahal, tapi ini jam mahal. Kore wa takai toke desu. Ada lagi. Kore wa yasui kuruma desu. Kore wa yasui kuruma desu. Ini mobil murah. Ini mobil murah. Jadi kata sifat dulu, baru kata bendanya. Nah, kalau nakeyoshi bagaimana? Nah, nakeyoshi menjadi Jakarta wa nigiyakan na machi desu. Jakarta wa nigiyakan na machi desu. Kalau yang sebelumnya, na-nya ini tidak dipakai, maka untuk kalimat yang ini, na-nya harus dipakai. Kalau sebelumnya, Jakarta wa nigiyaka desu. Jakarta wa nigiyaka desu. Nah, di sini kita ingin lebih menjelaskan bahwa Jakarta itu kota yang ramai. Maka Jakarta wa nigiyaka na machi desu. Jakarta wa nigiyaka na machi desu. Hai. Kirei na heya desu. Kirei na heya desu. Seperti itu. Jadi kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Kata sifat dulu, baru kata benda. Hai. Ya, terus kita bisa juga menanyakan donna. Donna. Mira-san wa donna hito desu ka? Mira-san wa donna hito desu ka?
Yang tadi meishinya di depan do desu ka. Kalau meishi di belakang donna hito desu ka, donna meishi desu ka. Mira-san wa donna hito desu ka? Hansamu na hito desu. Hansamu na hito desu. Karena ditanya adalah hito, maka jawabannya adalah hito. Hansamu na hito desu. Soshite, jangan lupa ada soshite-nya kalau mau ada dua. Totemo shinsetsu na hito desu. Totemo shinsetsu na hito desu. Totemo itu artinya sangat. Totemo itu artinya sangat. Hansamu na hito desu. Soshite, totemo shinsetsu na hito desu. Ada pertanyaan. Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta, kota seperti apa? Maka jawabannya totemo nigiyaka na machi desu. Totemo nigiyaka na machi desu. Tadi totemo artinya sangat. Nigiyaka itu artinya ramai. Kota yang sangat ramai. Jakarta wa donna machi desu ka? Totemo nigiyaka na machi desu. Hai, setelah mendengarkan penjelasan tadi, minasan silakan kerjakan renshu. Hai, yang pertama, kotaete kudasai. Indonesia wa donna kuni desu ka? Indonesia wa donna kuni desu ka? Yang kedua, minasan no umareta machi wa donna machi desu ka? Minasan no umareta machi wa donna machi desu ka? Di kota tempat minasan lahir itu kota yang seperti apa? Hai, minasan, ここまで授業が終わりましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。